Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. NPM saya 19351043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 dasar pemrograman mobile, yaitu tentang React Native. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memberikan styling basic terhadap React Native komponen seperti dimensi, background, color, margin, padding, dan font size. Nah, pertama kita buat dulu codingannya seperti ini. Kita buat di dalam view. View ini yang seperti minggu kemarin kita menjelaskan, view itu adalah bungkus dari apa yang mau kita buat style sheet-nya. Nah, pertama kita buat width-nya 100, height-nya 100. Width-nya itu dari kotak ini ke atas 100 dan ke sampingnya 100. Lalu background color-nya berwarna biru seperti di gambar. Border width-nya 2. Ini kalau di zoom ada bordernya nih di ujungnya. Lalu warna bordernya berwarna ungu seperti ini. Margin top-nya 20 dan margin left-nya 20. Nah, margin top-nya yang ini jarak dari kotak ini ke styling komponen, dan margin left-nya yang ini dari sebelah kiri ini ke bagian ujung ini. Nah, kita sudah membuat nih kotak seperti ini. Lalu kita membuat juga style sheet dari tulisan styling komponen ini nih. Nah, pertama kita membuat font size-nya 18 dari tulisan ini. Font weight-nya bold. Lalu color-nya berwarna hijau Tosca ini. Margin left-nya 20. Ini dari jarak dari S ini ke kiri ini 20, lalu margin topnya 40 dari sini ke atas. Nah, kita harus membuat return dulu baru bisa muncul seperti ini, karena kalau tidak akan error. Lalu kita melakukan ekspor dan impor di React Native. Tujuannya yaitu melakukan ekspor impor ini adalah membuat codingan kita agar tidak panjang dan menjadi lebih rapi. Contohnya kan seperti ini di app.js ini, app.js ini panjang nih codingannya nih. Dari 9 sampai 34. Panjang nih kan. Nah, kita agar tidak membuatnya berantakan atau panjang, kita bisa membuat di sini sampel component.js. Lalu sampel component.js ini kita cut lah codingan ini ke sampel component.js. Lalu di bawahnya kita buat ekspor default sampel komponen agar codingan yang di ini nih yang sudah berada di sampel komponen bisa kita ekspor lagi ke dalam app.js. Nah, kalau untuk impornya gini, kita impor sampel komponen from sampel komponen. Nah, baru bisa sampel komponen.js ini bergabung dengan app.js. Jadi codingan yang ini tadi masih ada di sampel komponen dan masih juga bisa muncul di app.js. Seperti itu. Kemudian layouting di React Native menggunakan Flexbox. Tujuannya yaitu menyusun suatu komponen dalam aplikasi dengan menggunakan Flexbox. Contohnya seperti ini. Flex ini artinya fleksibel, yaitu memudahkan kita merapikan atau memudahkan lah, fleksibel itu. Nah, di sini contoh seperti yang kiri ini, width-nya 100, terdapat background color berwarna merah, kuning, hijau, dan biru kegelapan. Di sini kita menggunakan width-nya 100 dan height-nya 100 semuanya. Nah, width 100 dan height-nya 100 ini seperti ini kotak. Seperti yang di codingan sebelumnya, seperti yang ini 100. Apabila kita menggunakan flex itu akan menyesuaikan diri dengan tampilan dari HP tersebut. Misalnya dari flex 1 misalnya kita buat kan. Nah, flex ini langsung dari kiri sampai ke kanan. Jadi itu artinya fleksibel gitu. Jadi memudahkan kita ingin penuhkan layar gitu.
Tapi di sini height-nya 50, jadi agak lebih pendek ini daripada yang sebelah kiri. Kita buat juga ini, misalnya kuningnya flex 1, hijau flex 1, birunya flex 1. Nah, penuh layarnya. Jadi perbedaannya kalau width kalau kita ingin membuat terperinci, misalnya kita ingin buat warna merahnya di atas kiri sini saja, kita bisa menggunakan width dan height saja. Width 100 dan height-nya 100. Nah, apabila kita menggunakan flex, kita bisa mengfullkan layarnya dari kiri sampai kanan, satu aja. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian konsep position dalam komponen React Native. Nah, konsep position ini adalah contohnya seperti ini. Misalnya nih di Instagram terdapat nih ada foto yang ada icon banyak ini ya, icon banyak foto. Nah, di dalam foto ini terdapat banyak foto. Apabila terdapat banyak foto akan muncul icon ini. Sama juga seperti icon IGTV. Nah, kalau icon ini bisa kita buat. Contohnya seperti yang di atas kanan ini. Kalau ini kita buat pakai keranjang dan di atas kanannya ada notifikasi. Pertama, kalau kita ingin buat seperti ini, kita buat dulu contoh keranjangnya, icon keranjang. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh icon keranjang, kita ambil dari internet. Lalu kita buat di sini card wrapper. Di sini kita menggunakan border width-nya 1. Lalu border color yang warna bulat ini, melingkar ini. Lalu lebar dan tingginya 93. Nah, jadi bulat dia. Border radiusnya 93 sampai 2 atau 2. Justify content di center. Nah, di tengah dia. Lalu align itemnya center juga, positionnya relatif. Berarti kalau membuat ikonnya ini seperti ini. Tapi ini belum selesai karena notifikasinya belum muncul nih kalau sampai sini saja. Nah, kita buat lagi yang di bawahnya. Yang notif inilah nih yang hijau ini. Pertama kita buat dulu font size-nya 12, lalu color-nya berwarna white, 12-nya putih ini. Lalu kita punya juga background color yang berwarna hijau ini. Padding-nya 4, border radius 25, lebarnya 24, tinggi 24. Lalu posisinya nih harus absolute. Karena kalau tidak absolute kita tidak bisa tidak mudah untuk memindah-mindahkannya. Nah, di sini top-nya 0 dan right-nya juga 0 agar kalau top-nya 0, kalau left-nya 0, nanti ke kiri sini dia. Nah, kita hanya mau membuatnya di atas kanan. Lalu kita bikin saja top-nya 0, right-nya juga 0. Seperti itu. Baiklah. Sekian dari saya penjelasan di pertemuan minggu 6 ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.